Selamat pagi, salam bahagia dan sehat selalu untuk teman-teman mahasiswa. Semoga pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pada pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang Kama Sugati Bumi 7. Kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa ya bumi, kita kali ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai Kama Sugati Bumi 7, dan kita simak bersama-sama uraiannya. Kama Sugati Bumi 7 adalah 7 alam kehidupan yang didominasi oleh kesenangan indera. Kita mulai dari alam yang paling bawah, yaitu alam manusia atau manusa bumi. Yang kedua ada Catu Maharajika Bumi atau alam 4 Raja Dewa. Yang ketiga, Tawa Timsa Bumi adalah alam 33 dewa. Yang keempat adalah Yama Bumi atau alam Dewa Yama. Yang kelima, Tusita Bumi atau alam kenikmatan. Yang keenam adalah Nimanarati Bumi atau alam dewa yang menikmati ciptanya sendiri. Dan yang ketujuh adalah Paranimita Wasawati Bumi atau alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dari dewa-dewa lainnya. Teman-teman mahasiswa, kita mulai dari alam yang paling bawah, yaitu alam manusia atau manusa bumi. Suatu alam disebut alam manusia karena makhluk yang disebut manusia ini mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, yang berguna dan tidak berguna, dan sebagainya. Manusia memiliki kemampuan berpikir yang sangat tajam sehingga mampu melakukan hal baik ataupun hal buruk yang sangat luar biasa. Manusia mampu mengembangkan tingkat kebudayaan, dan sebaliknya, manusia mampu melakukan perbuatan yang paling durhaka sekalipun. Di alam ini manusia bisa merasakan kesenangan maupun penderitaan. Namun karena di alam ini memiliki kesempatan untuk mencapai nibbana, maka alam ini termasuk ke dalam alam bahagia atau sugati bumi. Selanjutnya, di atas alam manusia ada alam Catu Maharajika. Alam ini disebut Catu Maharajika Bumi atau alam 4 Raja Dewa karena di alam ini terdapat 4 Raja Dewa, yaitu yang pertama adalah Dawa Datarata atau Raja Dewa yang memimpin wilayah atau bagian atau arah timur, yaitu memimpin para Gandhapa atau dewa musisi. Yang kedua adalah Dewa Wirulaka atau Raja Dewa yang memimpin bagian atau arah selatan, memimpin Kumbanda atau penjaga hutan, gunung, dan harta karun yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga adalah Dawa Wirulpaka atau Dewa Raja yang memimpin arah atau bagian barat, yaitu memimpin naga atau makhluk setengah dewa yang berbentuk naga. Kemudian yang keempat adalah Dawa Wisawana atau Raja Dewa yang memimpin bagian atau arah utara, yaitu memimpin para yaka dan atau makhluk halus. Selanjutnya, Catu Maharajika Bumi juga sering dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah Buma Manta Dewata atau Raja Dewa yang berdiam di atas tanah seperti di gunung, di sungai, di laut, di rumah-rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah Ruka Kata Dewata atau para dewa yang berdiam di atas pohon. Dewa ini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok dewa yang memiliki kahyangan di atas pohon dan kelompok dewa yang tidak memiliki kahyangan di atas pohon. Kemudian yang ketiga adalah Akasata Dewata atau para dewa yang berdiam di angkasa seperti di bulan ataupun di planet-planet lainnya. Yang selanjutnya di atas Catu Maharajika ada alam disebut dengan Tawa Timsa Bumi. Alam ini disebut Tawa Timsa Bumi atau alam 33 dewa karena secara historis dahulu kala ada sekelompok pria berjumlah 33 orang yang selalu bekerja sama dalam berbuat kebaikan, seperti bersama-sama membantu fakir miskin, membangun wihara, dan lain sebagainya. Kemudian sewaktu meninggal dunia, mereka semuanya terlahir di dalam satu alam yang disebut dengan alam 33 dewa atau Tawa Timsa Bumi. Adapun pemimpin alam ini adalah Dewa Saka yang juga dikenal sebagai Dewa Indra yang berdiam di istana Wijayanta di ibu kota kerajaan bernama Sudasana. Dan di alam inilah
Sang Buddha Gautama mengajarkan Abhidhamma kepada Ibu Ratu Mahamaya yang terlahir di alam surga Tawantimsai, itu mengajarkan Abhidhamma kepada Ibu Ratu Maya dan kepada semua dewa yang hadir di sana. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah alam Yama Bumi. Alam ini disebut Yama Bumi atau alam Dewa Yama karena para dewa yang berdiam di alam ini terbebas dari kesulitan. Yang ada hanyalah kesenangan. Adapun pemimpin alam ini adalah Raja Dewa Suyama. Selanjutnya yang kelima adalah Tusita Bumi. Alam ini disebut Tusita Bumi atau alam penuh kebahagiaan karena dewa yang berada di alam ini terbebas dari kepanasan hati. Yang ada hanyalah kesenangan dan kenikmatan. Alam ini adalah alam tempat tinggal para bodhisattva sebelum menjadi Sama Sambuddha. Dan diceritakan bahwa Ibu Ratu Mahamaya juga terlahir di alam Tusita Bumi ini. Alam yang keenam adalah Nimanarati Bumi. Alam ini disebut Nimanarati Bumi atau alam dewa yang menikmati ciptaannya. Karena para dewa yang berdiam di alam ini menikmati kesenangan dari objek panca indera hasil ciptaan pikirannya. Selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu alam Paranimitta Wasawati Bumi yang merupakan alam tertinggi dari Kamasukati Bumi. Alam ini disebut Paranimitta Wasawati Bumi atau alam dewa yang membantu menyempurnakan ciptaan dari dewa-dewa lainnya. Para dewa yang berdiam di alam ini selain menikmati kesenangan panca indera juga mampu membantu menyempurnakan ciptaan dewa-dewa lainnya. Demikian teman-teman mahasiswa, pembahasan mengenai Kamasukati Bumi sudah kita urai bersama. Dan selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Rupa Bumi 16 dan Arupa Bumi 4. Dan pada akhirnya saya ucapkan selamat belajar, semangat, dan tetap berbahagia. Salam sehat selalu. Sugiotu, Namo Buddhaya.